berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita bulan lalu, yaitu proses pemilihan umum yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman, haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas, ini bukan sekedar ada di teks, tapi ini pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan. Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih, yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat pondasi institusi pemerintahan. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan. Lebih jauh lagi, pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Barusan kita bersama-sama menyimak pidato dari Bapak Anies Rashid Baswedan dalam sidang gugatan pemilu tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret 2024 kemarin. Jika kita mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, rupa-rupanya Bapak Anies Rashid Baswedan menilai bahwa pemilu di tahun 2024 ini adalah pesta demokrasi yang tidak berintegritas. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang dimenangkan dalam Pilpres 2024 ini juga adalah pribadi-pribadi yang tidak berintegritas? Jika memang benar demikian, maka sangat disayangkan. Bangsa kita, demokrasi kita memang benar-benar sudah rusak karena dikuasai oleh sekelompok orang yang haus akan kekuasaan. Yang menariknya, bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan ini telah menyiapkan 1.000 lawyer untuk menggugat pemilu di tahun 2024 ini. Pertanyaannya, benarkah demikian ada 1.000 lawyer yang dibawa oleh Bapak Anies Rashid Baswedan? Tapi apapun itu, mari kita menghargai perjuangan dari orang-orang seperti Bapak Anies Rashid Baswedan yang sedang berusaha untuk membongkar semua kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Dan sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mematuhi segala proses, mentaati segala aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
demi berlangsungnya sebuah demokrasi yang sehat. Dan dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mendengarkan bersama-sama tanggapan dari Opung Parbelak yang adalah seorang lawakan yang lucu, yang mungkin juga bisa menghibur kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Tim pemenangan Anies telah mempersiapkan 1.000 orang pengacara untuk melakukan gugatan ke MK. Yang jadi pertanyaanku, Bang, serius itu, Bang? Pengacara semua itu 1.000 itu? Karena setauku, ya, pengacara-pengacara kondang senior itu ada di 02. Ketua umumnya aja di situ. Ketua umum Pradi, Otto Hasibuan di situ, Hotman Paris di situ, Oce Kaligis di situ, Yusri Ishamayanre di situ. Itu yang udah jelas ketahuan kualitasnya. Tolong dulu kalian 01 verifikasi dulu itu. Takutnya itu cuma 10 orang itu yang pengacara betulan, lainnya cuma magang. Coba dulu. Harus rupanya 1.000 orang. Iya. Yang jadi pertanyaannya nanti, kayak mana kalian itu rapat? Rapat 1.000 orang. Udah kayak paripurna kalian. Gak usah mengada-ada lah. Ini ndak aja kalian 1.000 orang. Masuk akal gitu, kayak kami gitu 02, 45 pengacara. Masuk akal. Dan kualitasnya jelas. Kalian kayak mana? Bersertifikat halalnya. Begitu juga 03. 03 nggak tahu. Kayaknya nggak ada gaungnya gitu. Pengacara dipersiapkan berapa gitu. Karena apa? Semua udah dipesan 01. Nggak ada sisa lagi sama 03, Muna. Semua udah digorong sama 01. 1.000 pengacara, Wak. Itu sekarang 1.000 pengacara berkantor semua di Jakarta atau mulai dari Sabang sampai Merauke. Cek dulu itu satu-satu kantor hukumnya, benar atau fiktif. Punya hati, punya otak itu harus bersih. Sama kayak muka itu harus bersih selalu. Pakai ini. Ya inilah produk yang luar biasa ini, Hasyanta. Ini biar tahu kalian, aku udah ketergantungan sama ini, maksudnya ketergantungan ketagihan gitu. Karena makin lama makin bersih, makin kinclong mukanya Opung Doli ini. Coba perhatikan dulu kalian ya. Ini ada yang untuk pagi dan siang, ada untuk malam, ada untuk pembersihnya. Ini dia. Dan juga ada untuk foamnya gitulah. Ini dia. Kalau untuk pemesanan, di sini dari tadi udah nongol, udah kirip-kirip dia dari tadi ku bikin. Dorli Beauty Care, FB-nya, IG-nya dan juga TikTok-nya. Pokoknya datang aja kalian ke situ. Kunjungi sekarang juga ya kan. Sampai di mana kita tadi? Terus pertanyaan berikutnya, bayar pakai apa, Bang? Udah banyak uangnya, Bang ya. Iyalah, kalau 02 kan nggak terlalu banyak uangnya itu. Kami sanggupnya cuma 45 orang ya. Itu pun yang sukarelanya itu semua, nggak ada yang dibayar itu. Aduh, yalah. Yang dituntut pun juga yang nggak aja. Dituntut dilakukan pemilu ulang. Tapi Cawapres 02 itu dilarang ikut. Gibran dilarang ikut. Jadi siapa maksudnya yang jadi wakil? Jan Etes. Macam-macam aja kau, Bah. Enggak aja kerja kalian itu. Jadi siapa lagi? Sekarang gue kasih paham dulu ya. Itu undang-undang MK nomor 50 itu sudah mensahkan ya bahwasanya Gibran umurnya itu sudah memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi sebagai cawapres, ya kan? Sudah ketok palu itu. Itu yang pertama. Kenapa waktu pembacaan atau pembagian nomor urut kalian nggak ada yang protes? Maunya protes di situ kan? Kalau misalnya sudah ada pembagian nomor urut presiden dan calon wakil presiden, itu berarti kan sudah menyatakan keabsahan
dari calon yang diajak bertanding. Jangan gara-gara kalah kalian sekarang, kalian bilanglah nggak sah. Nggak masuk itu, nggak masuk. Dari mana coba? Kalau misalnya kalian menyatakan tidak sah sebelum kontestasi, itu masih wajar. Itu masuk di akal. Masuk di akal. Ini setelah kontestasi dinyatakan menang 02, sekarang kalian bilanglah bahwasanya pencalonannya tidak sah. Kan ngawur. Jadi siapa sosok yang mau mendampingi Prabowo sebagai cawapres? Jan Etes. Belum tentu juga kalian menang. Karena dasarnya itu, yang pertama orang memilih Prabowo karena memang cinta dengan Prabowo. Yang kedua karena memang cinta dengan Mas Gibran. Yang ketiga karena memang gak suka nengok kalian. Jadi faktor gak suka nengok kalian itu gak akan merubah pola kemenangan 02. Siapapun cawapresnya 02, kalau memang dasarnya gak suka masyarakat ngeliat kalian, nggak akan juga menang kalian. Aduh. Belum lagi si Ganjar yang makin lama makin kasihan awak ngeliatnya, ya kan? Sekarang ini dia udah keliling-keliling ke dewan-dewan, untuk ngimis tanda tangan untuk menyetujui hak angket. Sedangkan itu Jarod sudah politisi senior. Jarod sudah politisi senior atau kader PDIP, orang lama, itu mengatakan apa ya? Kalau bisa udahlah diterima aja lah kekalahan kita. Keberatan dia dengan keputusan partai yang tidak mengakui kemenangan dari 02 gitu loh, ya kan? Udahlah, ya. Jadi akui, apa sih susahnya mengakui kemenangan kawan, iya kan? Apa sih susahnya? Berat ya? Iya memang betul, kuakui utang dosa berat, tapi utang capres itu lebih berat. Ngeri kali, Pak. Iyalah, tanggung jawab sama sponsor. Opun parbela aja biar tau kalian, kalau ada utang sama endorse, beban hati itu terasa berat. Itu pasti utang sama endorse. Sampai aku jadi capres, gak tau lagi mau bilang apa. Dan juga itu, mana itu Kapolda yang mau kalian bawa itu jadi saksi nanti, Sampai sekarang belum ketahuan siapa namanya. Kapolda. Oke, katakanlah Kapoldanya nanti hadir. Kita lihat aja nanti. Kapolri itu kan seolah-olah ngasih sinyal. Siapa anggotaku yang berani-berani macam-macam ini? Kita lihat aja nanti, ya kan? Itu pun juga kan Kapolda itu kan berarti kan kepala kepolisian daerah. Ya kan, berarti satu provinsi. Hanya dari satu provinsi. Kita lihat aja nanti, apa bisa dibuktikan satu provinsi itu curang semuanya? Aduh, kenapa? Iri ya sama 01. Walaupun menang di 2 provinsi masih lumayan. Ini satu provinsi pun gak ada yang unggul. Sakit hati ya. Kalian percaya suara kalian segitu? Percaya kali pun. Udahlah, nggak usah apalah dipikir-pikir utang itu. Utang itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dilunasi. Lunasi aja lah. Itu aja repot. Caranya bagaimana ya nggak tahu, aku urusanmu itu, nggak urusanku. Ya, udah jelas-jelas KPU sudah menyatakan bahwa pesannya pemenangnya 02, ya kan? Mau kalian gugat silahkan, nggak ada yang larang. Paling kalian juga yang capek-capek. Habis uang, habis energi, habis waktu. Oke, siapa yang mau kolaborasi? Yuk sama-sama ya ke MK. Yuk. Tapi ku sarankan dulu sama kalian, ya kan. Kalau misalnya kurang stok pengacara, minta ke 01 ya. Bayar di sebelah 1.000. Bikin surat permohonan, jangan sampai lupa. Tanda tangan, kasih stempel. Udahlah dulu, udah mau mati kali aku kita sama. Salam perdamaian, salam NKRI harga mati. Oke guys,
Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Adalah sebuah tanggapan yang penuh dengan kelucuan, yang penuh dengan lawak yang disampaikan oleh Opung Parbelak terkait dengan pernyataan dari Bapak Anies Ras Baswedan dan juga sedikit menyinggung dengan paslon 03, yakni Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saudara, saya berharap bahwa dari cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita dan tetap membuat kita selalu sabar untuk menghargai proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Semoga saja ada kabar baik untuk paslon 01 yang sudah menyiapkan 1000 lawyer dan sedang memperjuangkan bahwa pemilu ini harus diulang 2 kali. Jika memang harus diulang 2 kali, ya semoga saja pada akhirnya bahwa paslon 01 ini mereka akan menang. Tetapi kalau tetap juga kalah, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa percuma kita menghabiskan uang rakyat yang triliunan rupiah itu. Karena untuk menyelenggarakan sebuah pesta demokrasi tentunya membutuhkan uang banyak. Dan uang itu adalah uang rakyat, bukan uang mereka yang para calon ataupun uang mereka yang para penguasa saat ini. Tetapi uang itu adalah uang rakyat karena semuanya datang dari pajak rakyat. Jikalau kita memaksa bahwa pemilu ini harus diulang 2 kali atau harus masuk ke putaran kedua, maka jangan heran bila pada akhirnya beras yang dengan harga sekarang mungkin 15 sampai 20 ribu tiba-tiba melejit ke 50 sampai 60 ribu. Ya, karena utang negara yang bayar itu adalah rakyat, bukan para penguasa dan para elit. Sehingga saya satu orang memang paling benci ketika melihat ada para penguasa ataupun pejabat negara mereka melakukan tindakan dengan mencuri uang rakyat atau yang namanya korupsi. Karena itu adalah perilaku biadab, perilaku yang benar-benar tidak bertanggung jawab, yang tidak manusiawi, karena semuanya akan berimbas kepada rakyat. Dengan demikian, mari kita menghargai proses hukum yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, dan semoga saja proses ini cepat selesai, sehingga pada akhirnya kita sebagai rakyat Indonesia bisa menemukan titik terangnya ada di mana, sehingga kita juga bisa menjaga kualitas dari sebuah demokrasi yang sehat itu seperti apa. Mari, itulah tanggapan singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.